Kita tunggu sebentar ya.
Halo. Eh, ngapain ya? Enggak kok, enggak telat kok Rita. Tapi mana Ritanya ini? Oh, oke. Belum mulai Mbak Rita. Iya, belum mulai. Kita nunggu temannya ya. Kan harusnya 16, 17 orang ya? Mana ya yang lain? Ah, 19 orang harusnya. Hmm. Kita tunggu 3 menit lagi ya. 3 menit. Nanti kita mulai. 9.15. Ada yang izin? Ada yang izin. Ah, oke. Untuk kehadiran di kelas online. Oh, oke, sejak pertanyaan Tia dulu. Miss, malam ini mau bahas pelajaran apa ya? Malam ini kita belajar sosiologi kan? Hari ini kelas sosiologi. Nah, minggu lalu kan kita bahas tentang apa sih namanya? Perkenalan tentang konsep sosiologi. Ya udah direkam kok ini. Sekarang udah direkam. Video-video yang bahasa Inggris sama kelas yang sebelumnya udah saya share di YouTube. Kalau kalian buka channelnya KP Kejar Paket, udah ada di sana. Saya udah buat playlistnya juga. Ya malam ini kita belajar tentang, kita masuk bab 2, yaitu tentang nilai dan norma. Di buku itu banyak teorinya, cuma I think mengaplikasikan teori itu ke dalam konteks kehidupan kita bisa lebih membantu kita memahami teori itu. Soalnya menurut saya kalau misalnya dijelaskan secara konseptual, secara konsep teorinya itu ribet memahaminya. Kalau misalnya dipahami pakai contoh kan lebih itu lebih lebih mudah dipahami gitu ya. Oh ya, untuk tatap mukanya juga, saya sih personally nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kalian skip kelas, izin atau apa. Toh kalau misalnya emang niatnya belajar gitu kan bisa lihat recordnya di YouTube. Atau bisa baca bukunya, is okay. Yang penting tuh memahami ilmunya gitu ya. Nggak harus tatap muka. Kalau misalnya harus kerja atau misalnya harus apa, it's okay, just take your time. Karena kita kan kita kan semua udah cukup dewasa gitu ya. Kita tahu kebutuhan kita apa. Kita tahu apa yang harus kita pelajari, apa yang kita perlu pelajari, apa yang nggak perlu gitu, apa yang jadi prioritas. Kalau kerja emang lebih prioritas, kerja aja nggak apa-apa. Memang ya kita paham lah apa yang kita mau gitu ya. Jangan, kalau misalnya kayak anak SMA, beneran anak SMA tuh kan, ayo belajar, kalau nggak masuk kelas nanti nggak boleh ikut ujian apa, karena mereka mereka sedang belajar tanggung jawab. Kalau kita kan sekarang udah tahu gitu loh, yang mana tanggung jawab kita, mana prioritas kita. So
Is okay, misalnya in case lain waktu kalau kalian memang harus kerja atau apa gitu, go ahead, lanjutin aja. And kalau misalnya di tengah pelajaran dipanggil sama majikan harus ngapa, tinggalin aja kelas, nggak apa-apa gitu. Toh bisa kalau emang niatnya mau belajar, kan bisa lihat recorder. Okay, so I think it's time to start. Bukan utamain kerja sih, utamain yang kalian butuhkan. Kan kalian tahu yang kalian perlukan apa gitu ya. Utamain yang menurut kalian penting untuk diutamain. Saya nggak tahu yang utama itu apa. Kalau kerja utama ya diutamain. Kalau misalnya menurut kalian belajar lebih utama ya it depends on you. Okay, so oh my god, ini bukan kelas bahasa Inggris ya, lupa saya. Untuk kelas malam ini tadi saya udah singgung sedikit, materi kita adalah nilai dan norma sosial. Kayak belajar PPKN ya. But no, kalau PKN kan pendidikan kewarganegaraan. Well, it pretty much, itu mirip. Cuma kalau di PKN tuh kan cenderung yang diajarin tuh yang baik-baik aja gitu ya. Nah, kalau misalnya di sosiologi tuh kita nggak hanya belajar yang baik-baik aja gitu. Kalau misalnya kayak PMP dulu ya, waktu kita masih kecil kan namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus diganti PPKN. Itu kan yang ditekankan tuh yang baik-baik aja gitu kan. Kalau misalnya yang jelek tuh dianggap salah gitu. Misalnya saya ingat dulu waktu saya masih SD, pelajaran PKN-nya itu gini. Temanya toleransi. Terus di situ dibilang dikasih contoh kalau anak kecil, kalau misalnya kita nyetel musik nyaring-nyaring itu dianggap salah karena tidak toleransi sama tetangga kayak gitu. Pertanyaannya nanti kan di situ kalau di pelajaran PKN kan bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut kamu sikap orang yang nyetel lagu nyaring-nyaring? Apakah itu sikap yang baik? Jawabannya kan pasti harusnya baik, tidak baik kayak gitu kan. Terus tuh mutlak kita harus jadi baik. Nah, moral bener Peti. Yang ditekanin moral aja gitu. But you know in real life, dalam kehidupan sehari-hari, sometimes kita tuh melakukan sesuatu yang out of morality, di luar moralitas, di luar dari kata baik kayak gitu. But well, masyarakat pasti punya standar dong. Dibilang salah kayak gitu. Terus diomongin, terus dikucilkan, terus dikasih sanksi sosial, misalnya dicap apa kayak gitu. Well, that's society. Nah, tapi di dalam sosiologi itu sendiri kita belajar gitu loh, kalau seandainya pun itu tidak disetujui oleh nilai sosial atau norma sosial, tapi di sosiologi itu kita bisa juga memandang dari sisi lainnya. Kenapa dia kayak gitu kan? Misalnya kenapa dia hidup lagu kuat-kuat, misalnya kayak gitu. Tadi kan kalau di PPKN kan hidup lagu kuat-kuat salah kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di sosiologi tuh kita juga bisa, selain bisa memandang individu dari sudut pandang sosial, kita juga bisa memandang individu dari sudut pandang individu itu sendiri kayak gitu. Jadi dunia itu nggak seindah cangkemnya Mario Teguh gitu kan istilahnya, kata orang-orang gitu. Yeah, that's true. Maksudnya, you know, apapun yang terjadi itu kan akibat aksi dan reaksi gitu ya. For example, in any rule, in any norm, di semua peraturan, nilai, dan norma,
menjadi seorang prostitut itu adalah salah gitu kan ya. But ya norma sosialnya salah kayak gitu. Tapi kan secara sosiologis kita bisa memandang individu yang melakukan prostitusi itu dari segala macam sudut pandang kayak gitu. Dilihat dari sudut pandang norma dan nilai sosial, nilai agama, nilai whatever, dia bakalan salah. But see from psychologist misalnya, lihat dari sudut pandang psikologis dia, apa yang terjadi ke sebelumnya. So kita bisa track back dari backgroundnya, kenapa dia memutuskan itu atau apa kayak gitu. So, kayak contohnya tuh kayak siapa? Mary Jane apa namanya? Mary Jane yang bawa sabu-sabu. Bawa sabu atau heroin? Bawa heroin ya, orang Filipina yang bawa heroin ketangkap di Indonesia. Tahu kan kasusnya? Tahu nggak? Kasus Bali 9 itu loh. Nah kayak misalnya Mary Jane bawa itu kan, bawa heroin itu. Dia kan akan dieksekusi mati gitu kan. Terus menuai kontroversi. Kalau misalnya dipandang dari sudut pandang value aja gitu ya, misalnya dari norma moral aja, dia mah dilihat dari bagaimana tetap salah gitu kan ya. Tapi coba lihat posisi dia dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang feminisme, dari sudut pandang peran dia sebagai kurir itu apa. We cannot totally blame, karena di dunia ini sebenarnya nggak ada yang namanya tuh, bukan nggak ada sih, ada yang namanya hitam dan putih aja kalau dilihatnya pakai kacamata moralitas atau kacamata agama atau pakai kacamata yang hanya hitam dan putih. But in the real world, dunia itu banyaknya tuh abu-abu. Dan jangan lupa, warna tuh nggak hanya hitam dan putih. Ada pink loh. Cepet tahu warna hidupnya ada pink-pinknya gimana gitu kan ya. So, life is not about black and white. Life is about warna lain juga kayak gitu. Life is colorful. Ya, hijau gitu. Lihat duit hijau gitu ya. Ya. So, that's how we can see from sociology. Dari situlah kita bisa memandang, dari situlah indahnya memandang fenomena masyarakat dari segi sosiologis gitu kan. Dan contoh lagi tadi yang eksekusi matinya Mary Jane dari sudut pandang orang Indonesia, iya deh orang kayak gini mah kasih mati aja kayak gitu ya. Nggak ada untung-untungnya mau apapun itu, dia udah ngerugikan kita banyak kayak gitu. Tapi nanti ada orang lagi yang datang dari HAM. No, whatever he did, whatever she did, she deserve life. That's human right, kayak gitu kan. Nanti datang lagi dari sudut pandang feminisme. Siapa sebenarnya yang lebih berperan dalam kasusnya Mary Jane? Apakah dia sebagai perempuan yang lemah itu pantas mendapat hukuman, atau ada orang lain di belakangnya yang lebih pantas mendapat hukuman? Jadi di masyarakat itu nggak hanya hitam putih tadi kan, itu ada warna hijau, ada warna pink, ada warna abu-abu, ada warna nggak jelas gitu, ada yang nggak ada warna, bening gitu kan. That's how beauty is learning sociology. Ya, itulah indahnya belajar sosiologi. Oke. So that's pengantar saya untuk nilai dan norma, biar kita tahu apa bedanya belajar PPKN sama belajar sosiologi. Oke, jelas ya? Kalau PPKN itu yang ditekankan pada yang baik aja. Kalau nggak baik itu jelek kayak gitu. That's PPKN. But sociology, we really see the phenomena. Kita benar-benar lihat fenomenanya, and it's supposed to be no way to judge. Harusnya nggak ada
harusnya nggak seharusnya menjudge gitu ya, nggak seharusnya menghakimi. What we learn is how to see, how to perceive. Kalau di ujung cerita kita berbeda pandangan, it's okay. Itulah fenomena sosial. Kalau semuanya bilang iya, semuanya bilang enggak, semuanya sama, kayaknya hidup ini bakal membosankan ya. I can't imagine if our life is all so good. Kayak malaikat gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang bertanya, nggak bosan apa ya jadi malaikat ya? Oops, sorry. Sorry Angel, don't count it into that scene. I'm just kidding. I'm just curious. Iya. Kan malaikat kan baik aja terus. Apa nggak bosan gitu ya? Atau jadi setan gitu kan? Jahat terus. Apa nggak bosan gitu kan? Mungkin kayaknya lebih seruan jadi setan gitu kan? Challenging kan? Mengganggu orang-orang gitu. Dan itulah nikmatnya jadi manusia. Bisa ngelihat semuanya dan memutuskan apa yang dia mau. Okay, that's my pengantar. So now, balik lagi ke topik kita, nilai dan norma sosial. Sebelum jauh dari contoh-contoh tadi dan dari pengalaman hidup kalian, apa sih nilai itu? Kalau yang mau, oh ya, by the way, kelas ini kita diskusi ya, malam ini ya. So nanti kalau yang mau jawab, bilang ketik di situ, saya. Nanti saya bukakan mikrofonnya. Terus, we talk. Oke? Saya kasih pertanyaan, kita diskusikan. Nanti kalau yang mau ngomong, ketik saya, nanti saya buka mikrofonnya. Sip? Oke. So, tadi tentang nilai dan norma. Pertama kita belajar nilai dulu, terus habis itu kita belajar norma. Anyway, nilai dan norma itu somehow masih terkait gitu ya. Ya iyalah, itu istilahnya kakak adik gitu ya, nilai dan norma. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi tentang contoh-contoh apa sih nilai itu dan bagaimana aplikasinya di masyarakat, sebelumnya kalau misalnya dengar kata nilai sosial ya, bukan nilai sosiologi 9876 di rapot, nilai sosial. Apa yang terbelesit di benak kalian mendengar kata nilai sosial? Apa yang ada dalam pikiran kalian dengan kalau mendengar nilai sosial? Ada yang mau jawab? Oke. Itu bisa jadi satu pertimbangan ya. Maksudnya kalau pengen membahas, kita bisa membahas apa yang kalian pikirkan, apa yang ada di benak kalian tentang nilai sosial. Or kita juga bisa we can also think sebelum masuk ke pengertian nilai itu sendiri, mungkin kita ambil dari contoh aja dulu ya. So dari contoh nanti kita memahami apa itu nilai gitu kan ya. So bagaimana kalau kita mendiskusikan tentang nilai-nilai sosial? Kan kalian kan kerja di sini rata-rata sebagai caregiver kan. Nah, berarti kan kalian di sini hidup berinteraksi dengan keluarga gitu ya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat kan. Kalian hidup dan berinteraksi dengan satu keluarga, mungkin dua, let's say satu. Dengan satu keluarga yang sebenarnya bukan keluarga kalian kan. Kalian datang ke satu keluarga yang notabene adalah orang Taiwanese gitu ya. Orang Taiwan, kalian tidak kenal, kalian it's totally
it's totally new gitu ya untuk kalian. Dan kalian masuk ke keluarga itu dan berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi kerja gitu ya, di keluarga itu, you will be the part of this family. Kalian kan jadi bagian dari keluarga ini. Bagian di sini maksudnya mau nggak mau, senang nggak senang, apapun yang terjadi karena kalian berinteraksi di dalamnya, kalian menjadi bagian gitu ya. Walaupun dengan posisi yang berbeda-beda, kalian menjadi bagian di dalam keluarga ini. Dan untuk menjadi bagian dari keluarga ini, itu ada proses kan, dari kalian yang have no idea, keluarga ini kayak apa sih? Harus ke sana. Nah, untuk masuk berinteraksi ke sana, kalian perlu waktu kan untuk mengenal orang-orang ini, untuk bersikap. Ya, perlu waktu untuk bersikap, untuk mengenal bagaimana harusnya gitu, bagaimana ya menyesuaikan diri, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus makan, kapan harus makan, kalau makan bagaimana, kalau misalnya ngelayannya ini, kalau ngomong harus bagaimana, kayak gitu kan ya. So, ada nilai-nilai yang kalian sesuaikan di sini. Ada yang mau berbagi contoh-contoh nilai yang harus kalian sesuaikan, yang mungkin nggak sama dengan kalian, tapi harus kalian sesuaikan. Seperti apa, nilai-nilai apa? Coba saya buka mic-nya Rita Rufiana ya. Karena kalau ngomong kan lebih enak, yang lain juga bisa dengar. Pakai headset nggak, Rita? Aduh, kok nggak bisa buka ya mic-nya ya? Maaf nih, nggak bisa. Kongnya udah tidur. Oh, oke. It's okay. Nggak apa-apa. Atau Tia mau kasih pendapat? Boleh, oke. Saya buka mic-nya ya. Halo, Is. Ya, halo. Nah, Tia, ada karena tadi kan di awal saya bilang saya ingin memaparkan tentang nilai gitu, tentang materi kita hari ini dari contoh, terus kita buat konsepnya sendiri gitu ya. So, Tia mau berbagi nggak contoh nilai-nilai sosial yang ada di keluarga Taiwanese, di keluarga orang Taiwan, yang harus kalian sesuaikan? Yang pertama, kita mengikuti adat-adat mereka, yaitu satu, bukan sama dengan orang Indonesia. Contohnya? Satu contohnya agamanya lah. Agama kita mungkin banyak kan Indonesia tuh Islam, dan mereka kan beda gitu. Sembahyangnya mungkin juga nggak boleh seperti tepat waktu gitu. Makanya kita harus gimana mengatur posisi waktu, kita ngambil Yeah, that's interesting. Tentang nilai agama gitu ya. Antara nilai agama yang kita pegang dengan yang mereka pegang beda kan. So for us, untuk orang Islam, sholat tepat waktu itu adalah nilai yang utama. But untuk mereka,
what? Kalian sholat 5 kali sehari? Habis-habiskan waktu aja gitu. Sholat tidak datangkan duit misalnya. That's their concept. We don't know, right? Kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan dengan sholat 5 kali sehari itu. Toh sholat 5 kali sehari, it doesn't bring us to be their boss, right? In any way, kita tetap babunya mereka, kasarnya gitu kan. So, see, this is how. Ini bagaimana bedanya antara nilai yang kita pegang dengan yang mereka pegang, beda. Dan dengan bedanya nilai ini, kita harus mencari jalan tengah kan. Jalan tengah bagaimana antara nilai yang kita pegang dengan nilai yang mereka pegang tidak bentrok. Iya nggak sih? Iya. So, apa yang kita lakukan agar antara perbedaan nilai yang dianut itu tidak bentrok? Yang mungkin kalau menurut saya tuh harus kita sendiri kan, karena mengerti memahami mereka, karena kita di sini juga ikut mereka yang bayar itu kita harus sebisa mungkin ya terima gitu, ikut-ikut kata mereka gitu, meskipun hati kita nggak cocok, nggak suka gitu. Ya, see, so jadi di sini, kita lah yang harus menyesuaikan kayak gitu. Pertanyaan yang muncul, kenapa harus kita yang menyesuaikan? Kenapa nggak mereka yang menyesuaikan kita? Kenapa? Mereka kan punya uang yang bayar kita, otomatis kita badan kita tuh memilih kita, tapi mereka yang pakai. Iya, sih. So, yang menjadi salah satu pertimbangan nilai mana yang harus diikuti dan nilai mana yang harus menyesuaikan adalah power, kekuatan. Ya. Jadi ada konsep namanya power. Siapa yang lebih powerful, maka nilai yang mereka anut akan diikuti, iya kan? Angkat jalan. Hah? Ya nanti kalau siapa yang itu sebetulnya enak aja, kita harus enjoy aja, bisa jalan gitu. ya. Ketika kita there is no way, kita nggak punya power, berarti kita nggak punya wewenang gitu, kita nggak punya kekuatan untuk menentukan. Karena mereka yang punya power, akhirnya kita ngikuti gitu. So, apa yang menjadikan satu nilai lebih berkuasa atau lebih berperan ketimbang nilai yang lainnya, walaupun berkontradiksi gitu ya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah power gitu kan ya, kekuatan gitu. Karena kita powerless, kita kekuatannya lebih lemah gitu, dan mereka lebih powerful karena mereka punya uang, karena mereka majikan, karena ini negaranya mereka, kita pendatang kayak gitu kan ya. That's what so called power. Itulah nilai power. Nah, power adalah salah satu yang menyebabkan satu nilai yang dipegang oleh satu masyarakat atau satu unit masyarakat, keluarga misalnya, itu menjadi dominan. Oke, so nilai-nilai yang dominan salah satu dipengaruhi oleh power. Salah satu penentu power adalah uang. So yang lebih punya uang punya kendali. That's what so called power. Terus selain itu, ketika perbedaan norma misalnya gitu ya, misalnya kalian kan sendiri tadi kan masuk ke keluarga Taiwanese kan, oke, by the way Tia, terima kasih ya. Sama-sama. Iya, nanti saya ganti orang lagi biar diskusikan. Tadi yang barusan kita diskusikan adalah kita belajar mengenai konsep nilai sosial dan nilai mana yang menjadi dominan, faktor apa yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan, menjadi lebih berkuasa atas nilai lainnya, walaupun berbeda. Contohnya, perbedaan nilai agama yang kita anut sama mereka beda kan, tapi kita harus menyesuaikan nilai yang mereka anut, karena nilai mereka lebih dominan, karena mereka lebih powerful. Selain karena power, apalagi yang menyebabkan satu nilai lebih dominan? Oke, kembali lagi ke contoh awal sebelum kita masuk
poin ya. Masuk ke poin yang menyebabkan nilai menjadi dominan. Satu lagi, masih contoh yang sama. Ini keluarga Taiwanese, lihat ya. Ada akong, ada amah, ada anaknya, ada menantunya, ada cucunya. Mungkin banyak lagi. Let's say 5. Ada akong, ada amah, ada menantunya, ada cucunya, ada anaknya. 5 ini tinggal dalam satu rumah. Mereka semuanya orang Taiwan, mereka semuanya satu agama, mereka semuanya satu keturunan, mereka 5-5-nya punya nilai yang kurang lebih sama. Datang kalian yang sendirian dari jauh sana, dengan nilai yang berbeda, dengan power yang berbeda, masuk ke keluarga ini. Well, again, kalian harus menyesuaikan, ya kan? Kenapa kalian harus menyesuaikan? Faktor apa? Faktor yang lainnya selain tadi nomor 1, karena mereka ini lebih berpower, mereka ini lebih punya uang, mereka punya uang sehingga mereka berpower. Mereka adalah tuan rumah, sehingga mereka power. Salah satu yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Let's say dalam keluarga ini, yang menganut nilai-nilai orang Taiwan di sini siapa? Ada 5 orang kan? Dalam mereka powerful, mereka rame pula 5 orang. Kamu datang. That's why you have to adjust, you have to learn. Kalian harus belajar nilai mereka. Rita apa? Profesional kerja, Miss. Oh, well, that's also another factor, but we talk about the social factor. Kita tadi kan ya, kita hanya sendiri, lawan 5 orang ini. Jangan kata mau berperang melawan nilai, berantem aja kita kalah ya, kena keroyok 5 orang nih ya. Kecuali kita Superman kali gitu, barulah menang. So, jadi selain faktor power, banyaknya orang yang menganut nilai itu menyebabkan nilai menjadi dominan. Nilai yang mereka pegang menjadi nilai yang menjadi acuan nilai atas nilai yang lainnya karena mereka rame, karena banyak yang menganut nilai itu. Ada yang mau ngasih contoh nilai yang dianut karena mayoritas masyarakatnya menganut nilai itu sehingga nilai itu lebih dominan. Ada yang mau kasih contoh di kehidupan lainnya selain di kehidupan keluarga Taiwanese? Ada nggak yang mau kasih contoh lainnya? Etika, kebiasaan, sopan santun. Ya, ikut di. Yang lain gimana nih? Saya mau buka mic loh, mau berdiskusi. Nining, saya buka mic-nya ya, Ning ya. Halo Nining. Iya, oke. Nining. Saya buka. Semoga bisa. I hope it works. Lama kali Wizik ini. Nunggu loading mic-nya ini bisa lupa nanti kita mau ngomong apa. Oke, tadi yang mau kita bahas adalah contoh lain di mana karena banyaknya orang yang menganut, karena banyaknya masyarakat yang menjalani nilai itu sehingga nilai itu menjadi dominan. Kita mau membahas masalah contoh lainnya ya. Oh, Nining. Cannot.
sebel deh sama platformnya nih. Nining, sinyal tempatmu bagus nggak? Oke, Nining. Iya. Tadi? Iya, kamu mau kasih contoh apa tentang satu nilai yang lebih, yang karena yang memegang nilai itu banyak sehingga nilai itu menjadi dominan. Contohnya apa? Contohnya menghormati apa yang mereka anut. Iya, contohnya dalam kehidupan masyarakat tuh kayak apa? Contoh konkretnya, contoh nyatanya. Misalnya di masyarakat ada seperti apa? Ada seperti nanti ada tayangan mau sembahyang masyarakat dengan keluarga masyarakat, kita harus bersama kakek nenek, kita dorong pakai kursi roda, kita harus ikut dorong sampai win, ikut, kita harus ikut, dan jika majikan menyuruh kita untuk sembahyang, kita bisa bilang kita tidak sama dengan yang mereka So, dalam hal ini, walaupun nilai yang, contohnya dalam nilai agama, walaupun kita beda nilai, nggak berarti kita harus mengikuti nilai mereka, kan? Di situ maksudnya kah? Iya, Min. Oke. Yeah, that's true. Nilai agama tuh agak-agak saklek gitu ya. But kita juga bisa ambil contoh nilai agama, misalnya kayak di Indonesia, karena mayoritas orangnya orang Islam. Jadi kalau mau azan sesuka-suka hati mereka, kan? Iya nggak sih? Ya. Mau azan, sesuka-suka hati mereka mau azan di mana-mana gitu kan ya, bersaut-sautan di Indonesia. Karena yang agama Islam di Indonesia banyak, 85% dari masyarakatnya beragama Islam. Tapi coba bandingin dengan di sini. Pernah nggak dengar azan? Nggak kan? Karena sama Konghucu ya. Ya, di sini misalnya contohnya di sini yang banyak Konghucu kan ya. Banyak sekali tempel di mana-mana, bikin asap di mana-mana, kayak gitu kan. Lihat kan, jadi di masyarakat yang menganut nilai lebih banyak mempunyai keleluasaan untuk menjalankan nilai-nilainya di masyarakat dengan lebih leluasa gitu. Contohnya kayak di Indonesia, karena banyak orang yang Islam, mereka bisa azan pakai mikrofon, pakai toa, nggak mikir itu jam. Nggak mikir itu subuh, orang lagi baru tidur mungkin, atau orang yang lagi tidur nyenyak-nyenyak, mereka azan, mereka, well, it's azan. You know, itu baik kayak gitu. Dan kita bisa melakukan itu karena apa? Karena di Indonesia orangnya banyak yang Islam. Coba kalau misalnya di Taiwan, di apartemenmu jam 4 subuh kamu azan, ditatangin polisi kamu. Kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang, kenapa saya harus dilarang? Saya kan menjalankan agama. Saya kan menjalankan perintah Tuhan. They don't care. Kalian mau bilang itu Tuhan kalian, karena mereka nggak menganut nilai yang sama. Yang mereka pikirkan di nilai di sekitar itu adalah bukan Islam gitu ya, bukan
bikin azan di tengah subuh itu mengganggu gitu kan. Karena itu nilai yang dianut oleh orang di sini, sehingga nggak ada lah orang azan di tengah subuh. So, ya itu contohnya ya. Paham nggak? Oke, so yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan, faktor pertama adalah power, kekuatan tadi ya, karena mereka bos, karena mereka majikan, karena mereka yang menggaji kita. Faktor kedua adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Kayak tadi, Islam di Indonesia atau Islam di Taiwan. Azan di tengah subuh di Taiwan, it's not acceptable karena banyaknya orang yang tidak menganut, kan di sini kebalikannya istilahnya. Jadi banyak orang yang menganut nilai tersebut, itu juga mempengaruhi. Terus tuh, oke. Makasih ya untuk yang poin yang kedua, nilai yang menyebabkan nilai dominan. Saya tutup ya mic-nya ya. Makasih Nining. Nilai yang kedua, nilai yang ketiga yang mempengaruhi adalah tinggi rendahnya kedudukan orang tersebut. It's very clear. Itu mirip kali dengan power gitu ya. Misalnya, walaupun yang menganut nilai itu hanya sedikit orang, hanya orang dalam jumlah kecil, tapi ketika yang menganut nilai itu adalah orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, biar kata masyarakatnya rame, yang nggak setuju, tapi karena mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mereka lebih menentukan nilai yang mereka pegang itu dominan atau enggaknya gitu ya. Mereka yang menentukan, mereka yang membuat nilai yang mereka pegang menjadi dominan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya, misalnya tinggi rendahnya kedudukan menyebabkan nilai yang dipegang menjadi dominan. Ada yang kirim. Ini halaman, materinya, bentar ya. Materi ini halaman 30 berapa ini mulainya? Norma. Halaman 30-an. Bab 2 ini ya, tentang nilai. Kalau di materi di buku kan itu lebih pada teori-teorinya ya, konsep-konsepnya. Nah, karena kita ini diskusi, ya betul nilai dan norma 27. Oke. Karena ini kita diskusi untuk memahami konsep, maka diskusi kita mengacu pada contoh dalam kehidupan nyata agar kita bisa memahami konsepnya. Oke. So, di buku di situ dijelaskan konsep-konsepnya. Dan di diskusi ini kita membahas contoh nyatanya sehingga kita paham dengan konsepnya. Oke ya. Nah, tadi balik lagi ke diskusi kita tentang yang menyebabkan satu nilai lebih dominan dengan yang lainnya adalah yang poin pertama power, poin kedua adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut, dan poin ketiga adalah tingginya kedudukan orang yang menganut nilai tersebut. Walaupun ya betul, contoh di nyatanya. Ya walaupun mungkin yang menganut nilai itu hanya segelintir orang, tapi karena mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat, akhirnya nilai itu lah yang dijalani di masyarakat. Nilai apa contohnya? Yang orangnya hanya sedikit, tapi orangnya hanya sedikit, tapi itu sangat
Tapi nilainya itu diperhitungkan atau dijalani. Karena orang yang menentukan nilai itu adalah orang yang berkedudukan lebih tinggi. Ada yang bisa kasih contoh? Ayo, siapa yang mau dibukain mic-nya untuk kasih contoh? Contoh karena mereka berkedudukan lebih tinggi, nilai mereka lebih dominan. Contohnya nilai apa? Nilai apa ya? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Ayo, buruan. Siapa yang mau kasih contoh? Ayo. Contohnya di depan mata kalian ini sendiri. Contohnya, coba misalnya di kelas paket C sosiologi. Gurunya ada berapa? Ayo, di kelas paket C ini, kelas sosiologi. Gurunya ada berapa? 1. Muridnya ada berapa? Seseorang lebih pintar. Well, itu nanti dulu. Nggak jaminan saya lebih pintar gitu ya. Ya, seperti majikan yang mereka bayar kita. Jadi apapun yang kata mereka kita ikut. Tapi itu kan karena kalian juga sendiri. Tadi itu lebih hubungannya pada power ya, yang contohnya Tia ini. Nah, contoh yang ketiga ini contohnya ya Kuswanti benar, kedudukan mereka lebih tinggi. Contohnya di kelas sosiologi ini gurunya ada 1, muridnya ada 12. Tapi siapa yang punya aturan main di kelas ini? Yang muridnya yang banyak atau gurunya yang 1? Gurunya. Padahal kan cuma 1. Tadi ketentuan awalnya kan kalau banyak yang menganut nilai, maka nilai akan dijalani. Ya kan? Sekarang di kelas ini, muridnya kan banyak. Berarti boleh aja kan, kalau menurut poin nomor 2 tadi, loh, muridnya lebih banyak, Bu. Jadi murid dong. Demokrasi kan kayak gitu. Nilai murid dong yang dipegang. Kayak gitu. But di kelas ini, walaupun gurunya cuma 1, cuma saya, ya betul ya, belum tentu ada lagi yang mempengaruhinya. Nggak sekedar banyak yang menganut terus nilai dijalani, tapi tinggi rendahnya kedudukan dalam masyarakat itu. Contohnya masyarakat kelas ini gitu ya, dalam masyarakat kelas sosiologi ini, karena kedudukan saya sebagai guru memberi saya wewenang untuk menerapkan norma yang saya mau, saya pegang. So, kalau kata saya diskusi, walaupun yang mau diskusi cuma saya. Misalnya kalian nggak mau diskusi, semua 12 orang ini nggak mau diskusi semuanya. Nggak, Miss, kami nggak mau diskusi, kayak gitu. Terus saya bilang, nggak bisa gitu dong. Terus kalian bilang, bisa dong, kami kan banyak. Kalau kami semua nggak mau diskusi, Miss mau apa? Kayak gitu kan ya. Saya juga bisa bilang, kalau saya nggak kasih nilai, kalian mau apa? Kayak gitu kan ya. So, si tinggi rendahnya kedudukan di sini juga berhubungan dengan power tadi, dengan kedudukan yang ya dengan kekuatan yang saya punya, wewenang gitu ya, wewenang yang saya punya. Itu juga menyebabkan nilai menjadi dominan. Walaupun saya cuma sendirian, walaupun orang yang dominan itu
Walaupun nilai yang dominan itu cuma dianut sama sedikit orang, walaupun hanya satu orang, kayak di kelas. Oke, so paham ya konsep pertama yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang nilai sosial. Yang menyebabkan nilai sosial menjadi dominan. Yang pertama, apa tadi? Ada 3 faktor yang menyebabkan nilai menjadi dominan. Nilai sosial menjadi dominan. Yang pertama apa tadi? Power. Tuh, yang kedua? Ya, yang kedua? Yang kedua apa? Yang menyebabkan satu nilai sosial di masyarakat menjadi lebih dominan? Banyaknya apa ya? Jangan tuh banyaknya yang menganut. Ya, betul ya Maya. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Ya, yang ketiga, apa yang menyebabkan? Ada 3 faktor ya yang menyebabkan nilai menjadi dominan, nilai sosial menjadi dominan. Yang ketiga apa? Tinggi it's not the matter of pendidikan only ya. Pendidikan faktor, tapi tinggi rendahnya kedudukan. Ya, that's it. Perfect. Ya, betul ya. Tinggi rendahnya kedudukan orang yang memegang nilai tersebut. Oke, sip ya. Ingat ya 3 ini ya, di konsep kita pelajari. Enak kan belajar sosiologi? Yang dilihat masyarakat, diomongin masyarakat, terus dicari konsepnya, dipikirkan. Udah selesai kan ya? So, selesai satu topik permasalahan tentang nilai yang dominan. Kita pindah lagi. Tadi kita ngomongin masalah nilai. Terus pertanyaan yang muncul, kenapa sih kita harus pegang nilai? Kenapa nggak kita hidup seenaknya aja? Kenapa nggak biarin, kamu jalani nilai yang kamu mau, aku jalani yang aku mau. Toh hidup aku, bukan hidup kamu. Kenapa kita harus menyesuaikan nilai sama orang lain? Padahal hati kita sakit. Kenapa kita harus menyesuaikan sama orang lain? Padahal itu bertentangan dengan ide kita. Kenapa? Ada orang yang emang nggak mau hidup diatur dengan nilai-nilai orang lain. Tapi, dia harus bisa menerima konsekuensi sosial dari keputusannya. Let's say kayak seperti, I don't want to take myself as example, but anyway, kamu bisa hidup tidak menjalani nilai-nilai, menyesuaikan nilai-nilai sosial yang ada, tapi resiko sosial harus ditangani sendiri. So, let's go back to mengapa kita harus mengikuti nilai-nilai sosial. Apa sih perannya nilai sosial itu sehingga kita harus ikuti? Coba pikir, apa kira-kira peran nilai sosial? Kenapa kita harus mengikuti nilai sosial? Karena kita hidup, kita butuh orang lain. Rita bisa nggak sih buka mic? Hidup bermasyarakat. Ya, karena kita hidup bermasyarakat. Ya kayak gitu ya, karena kita itu alasannya. Mengapa? Karena kita hidup bermasyarakat. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya karena kita saling berketergantungan. Ya betul ya. Terus, oke. Karena kita bermasyarakat, karena kita saling ketergantungan, karena kita nggak bisa hidup sendiri, makanya kita harus menjalani nilai sosial. Terus, kalau kita udah ngikutin nilai sosial itu, apa gunanya nilai sosial itu? Terus kalau misalnya aku harus nunda sholat demi kalian, apa gunanya buat aku? Kalau misalnya, apa nilai sosial lainnya? Oke. Terus kalau misalnya aku di kelas, aku harus ngikutin aturannya Miss Susan, terus apa gunanya? Apa gunanya? Apa peran nilai sosial itu untuk satu masyarakat, satu komunitas?
untuk menjadi hubungan, untuk peraturan. Ya, betul ya. Jadi contohnya misalnya apa ya, nanti kita pikiran contohnya ya. Saya sukanya tanya kalian contohnya. So, salah satu peran nilai sosial itu adalah sebagai peraturan, sebagai petunjuk, sebagai arah untuk kita bersikap. Contohnya apa? Dalam masyarakat. Sebagai petunjuk. Ya, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat seperti apa yang perlu diatur? Kehidupan masyarakat yang seperti apa yang harus kita kasih arahan? Apa contoh nyatanya dalam kehidupan masyarakat? Ada yang mau kasih pendapatnya? Kasih contohnya? Nanti saya bukakan mic-nya. Lalu lintas kendaraan. Ya. Nining bisa buka mic nggak, Nining? Tadi Nining udah belum sih? Mati pula apa ya? Nining udah tadi ya? Kuswanti belum kan? Iya, Kuswanti. Kuswanti bilang lagi. Giliran dulu ya, nanti boleh lagi kok. Kan tadi barusan banget kan? Kuswanti mau kasih pendapat nggak tentang petunjuk atau peran? Mau kasih contoh nggak tentang contoh dalam kehidupan masyarakat bahwa peran nilai sosial itu untuk petunjuk atau sebagai arah untuk masyarakat itu bersikap. Contohnya apa? Kuswanti, saya bukakan mic-nya ya. Oke, Kuswanti, mic-nya dibuka. Oh, ingat peraturan sama Miss Susan. Tadi kan Miss Susan, saya kan yang punya kekuatan untuk menentukan nilai di kelas ini kan. So, nilai yang saya pegang dalam kelas ini adalah jangan takut salah. Karena salah dalam belajar tidak dicatat sebagai dosa. Itu nilainya. So, dalam kelasnya Miss Susan nggak boleh bilang takut salah. Karena it is not acceptable. Aduh, mic-nya Kuswanti lagi loading, oi. Kasih contoh ya, Kuswanti ya. Jangan takut salah. Nining benar contohnya, misalnya buang sampah harus pada tempatnya. Itu perannya sebagai petunjuk kayak gitu kan ya. Nah, nih, saya mau dengar. Aduh, mic-nya Kuswanti nggak bisa hidup lagi nih. Oh, saya miss. Ini saya lagi ngetes mic-nya Kuswanti, tapi nggak bisa ngebuka. No, mic-nya Kuswanti nggak bisa buka nih. Maya Markuah. Oke, Maya. Oke, selamat malam, Miss. Iya, selamat malam. Ayo, apa contohnya? Mau kasih contoh? Contohnya sebuah aturan itu di dalam kerja saya kan ada sebuah pabrik. Nah, di setiap jam 8 itu kan kita harus masuk mulai kerja. Jadi kami sebagai pekerjanya harus menaati peraturan tersebut. Setiap jam 8 kami harus standby di pabrik tersebut. Ya. Itu juga sebuah aturan dari atasan. Betul ya. Jadi
peran nilai sosial dalam sebuah lingkungan pabrik itu sebagai arahan kepada masyarakatnya, pekerja-pekerjanya gitu ya, sebagai petunjuk, sebagai arah untuk bersikap. Contoh sikap yang harus diarahkan adalah semua pekerja harus masuk jam 8. Ya. Jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Kalau misalnya terlambat berarti kalian melanggar nilai sosial yang ada di situ ya, melanggar peraturan, nilai sosial yang ada di pabrik itu. Dan itu karena melanggar ya dianggap apa ya, kalau melanggar nilai itu ya, pelanggaran peraturan yang diterapkan dari pabrik tersebut. Itu dianggap sebagai pelanggaran gitu kan ya? Iya. Oke. Iya, oke. Makasih ya, contohnya bagus sekali. Iya, makasih sama-sama. Ya, itu tadi contoh nilai sosial sebagai petunjuk atau arah untuk bersikap. Apalagi peran nilai sosial selain sebagai petunjuk atau arah untuk bersikap? Peran nilai sosial selain sebagai petunjuk atau arah untuk bersikap juga sebagai acuan atau sumber untuk memotivasi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Peran nilai sosial dalam masyarakat adalah sebagai acuan masyarakat atau sumber motivasi masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Ada yang mau kasih contoh? Selain sebagai petunjuk atau arahan dalam bersikap, nilai sosial juga berperan sebagai acuan atau sumber motivasi. Ada yang mau kasih contoh? Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Nilai sosial sebagai acuan atau sumber motivasi. Nilai sosial itu sebagai sumber motivasi. Antri saat membeli barang. Saya bukakan mic-nya ya, dijelasin ya kenapa antri saat membeli barang itu dianggap sebagai nilai sosial, sebagai sumber motivasi. Mana tadi tuh? Nining. Oke, Nining. Oke, halo Nining. Ya. Halo. Iya, coba dijelaskan. Kenapa menurut kamu antri saat membeli barang itu dianggap sebagai peran sosial, sebagai sumber motivasi? Ya, karena seperti di Taiwan ini, antri saat membeli barang itu seperti etika ada setiap orang. Nah, seperti di Indonesia saya bukan seperti nggak ada sopan santun, tumis. Yang saya lihat di Taiwan sama di Indonesia itu sangat kaget sekali. Walaupun mereka itu masih seperti, walaupun banyak orang, tapi mereka itu nggak ada suara. Walaupun itu di tempat sangat ramai, mereka itu sabar dan antri menunggu giliran. Iya, iya. Tapi kalau orang Indonesia itu seperti bulan gitu. Sampai tertawa ini. Iya. Iya, jadi nilai sosial seperti ngantri dan harus diam itu tuh adalah
acuan gitu ya. Kalau misalnya nggak ngantri dan nggak diam, itu melanggar nilai dan dianggap sebagai orang tidak berbudaya gitu ya di Taiwan gitu kan ya. Jadi orang yang tidak berbudaya. Orang nggak berbudaya dibilangnya ya. Ya, jadi kita sebagai orang yang asing datang gitu kan ya, kita ngelihat, oh harus ngantri, oh harus diam, kalau ngantri harus diam, gak usah berisik kayak gitu kan ya. Kita termotivasi gitu kan ya, itu menjadi motivasi kita untuk dianggap. Itu mereka gitu. Ya? Aturan yang nggak tertulis, tapi mereka junjung tinggi. Ya, that's it. That's what is nilai. Nilai nggak ada tertulisnya kan? Yang namanya nilai sosial itu nggak ada peraturan tertulisnya. Makanya disebut nilai sosial. Itu sesama masyarakat yang setuju gitu ya. Oke, kita memegang nilai ini, ngantri. Kita memegang nilai ngantri dan diam. Dan itu yang menjadi acuan kita, acuan masyarakat dan acuan kita sebagai pendatang untuk ikut ke norma itu. Jadi peran norma sosial, peran nilai sosial di sini adalah untuk sebagai acuan gitu ya. Jadi harus diam, itulah acuannya, diam gitu ya misalnya kan ya. Ya betul ya, Kuswanti, nilai sosial itu bersifat abstrak kayak gitu. Tapi ada, ya kan? Oke, ya bagus sekali contohnya Nining. Terima kasih. Sama-sama. So, peran nilai sosial satu tadi sebagai petunjuk, yang kedua sebagai acuan atau motivasi kita, sumber motivasi kita menjalaninya. Kalau misalnya nggak ngantri, nanti aku dibilang orang nggak punya adat, orang nggak punya apa. So kita termotivasi. Oke, aku harus ngantri. Kalau ngantri, aku harus diam. Biar aku dianggap orang yang menjunjung nilai sosial. That's peran nilai sosial. Oke, yang selanjutnya. Peran nilai sosial itu sebagai alat solidaritas. Gitu ya. Wah, kenapa sih bilang alat solidaritas? Oke, so tadi itu contoh-contoh peran nilai sosial. Masih ada peran-peran yang lainnya. Mungkin nanti bisa dibaca di bukunya. Waktu kita udah tinggal 15 menit. Dah saya extend loh waktunya 15 menit. Tadi karena kita telat 15 menit. Oke. Bagaimana kalau sepertinya malam ini kita hanya bisa menyelesaikan tentang nilai ya. Kan topik bab 2 kan nilai dan norma, ya kan? So, malam ini kita bahas nilai aja. So, tadi di awal kita udah memahami nilai itu apa yang menyebabkan nilai berbeda, terus apa yang menyebabkan satu nilai menjadi dominan. Terus yang selanjutnya kita juga tadi barusan membahas peran nilai sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang saya kepengen kalian mendiskusikan, mengilustrasikan pemahaman nilai sosial yang dilakukan di peran nilai sosial di masyarakat yang fungsinya sebagai pengawas, pembatas, pendorong atau penekan. Maksud saya begini, sorry. Kalau ngomong tuh suka belepotan, maaf ya. Jadi gini, kita masih membicara masalah peran nilai sosial. Tadi kan peran pertama sebagai petunjuk atau arahan gitu kan. Yang contohnya tadi masuk tepat waktu. Yang kedua adalah sebagai acuan. Tadi contohnya ngantri. Nah, fungsi selanjutnya adalah sebagai pengawas. Sebagai pengawas dan sebagai pembatas. Apa contoh konkretnya peran nilai sosial sebagai pengawas
atau pembatas perilaku kita dalam masyarakat. Apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Peran nilai sosial sebagai pengawas atau pembatas. Jadi kita nggak bisa seenaknya gitu. Nilai sosial itu fungsinya agar masyarakat tidak seenak udele dewe, saenak edewe, biar masyarakat ki ora saenak edewe, sakarepe dewe. Contohnya apa? Rita, ditulis aja Miss. Maksudnya ditulis apanya ditulis? Poin-poinnya. Tidak boleh makan minum dalam kendaraan. Oh, keren sekali contohnya. Rita mau Rita. Oh ya, by the way, tunggu dulu Rita. Semua yang saya bahas malam ini, konsepnya semuanya ada di buku paket ya. Actually, kalau misalnya kalian baca lagi nanti, kalian bisa mengingat ulang contoh-contohnya dan semua poin-poinnya kayak misalnya power, banyaknya orang yang menganut, tinggi rendahnya kedudukan, itu merupakan bagian dari mengapa nilai dominan. Itu semuanya ada di buku paket. Saya di sini cuma membahas, mendiskusikan contohnya, biar kita punya bayangan konkretnya kayak apa. Oke? Ya, poin-poinnya, poin-poinnya rangkum sendiri ya di itu, di buku. Kalau enggak, kalau kepengen merangkum sendiri, kalau pengen ngerangkum kan bisa dengar rekamannya lagi nanti di itu. No, belum ada tugas. Kan kita diskusi dulu. Nggak usah, kerjaan tugas di rumah udah terlalu banyak. Yang penting paham dulu gitu ya. Oke, so, balik lagi. Tadi peran nilai sosial sebagai pengawas. Tadi Nining kasih contoh apa? Saya lupa. Tidak boleh makan minum di kendaraan. Ya, that's good point. Nining, saya buka lagi mic-nya ya. Halo. Ya, halo Nining. Hah? Halo. Iya, iya. Nah, contohnya tidak boleh makan minum dalam kendaraan. Kenapa? Kenapa kayak gitu tuh perlu dibatasi? Kenapa? Kan makan nggak salah, kan makan nggak dosa, kan makan nggak merugikan orang lain, kan yang makan aku. Kenapa harus dibatasi? Menjaga kebersihan lingkungan dan kendaraan tersebut agar tetap nyaman walaupun banyak sampah. Ya, benar ya. Karena nggak semua orang senang sama aroma makan kita kan. Karena nggak selamanya kita makan, kalau kita makan nggak jaminan kita makanan yang kita makan tuh nggak jatuh kemana-mana gitu kan. Dan kalau misalnya makanannya jatuh atau baunya nggak enak, itu kan bikin orang lain nggak nyaman gitu kan. Dan yang kayak gini-ginilah perlu dibatasi, kayak gini-gini dibatasi gitu ya. Fungsinya sebagai pengawas, sebagai pembatas gitu kan. Fungsi peran nilai sosial tadi sebagai pembatas. Nggak boleh makan. Walaupun makan itu nggak salah gitu kan. Makan kan bagian dari hidup istilahnya kayak gitu. Tapi walaupun makan harus ada aturannya. Harus ada batasannya. Harus tahu tempatnya. Ya kan? So, itu contohnya. Wah, keren sekali contohnya. Contoh peran nilai sosial sebagai pengawas, pembatas. Makasih ya. Saya tutup lagi mic-nya. Sama-sama. Oke. So, well, itu yang kita pelajari malam ini tentang nilai. Jadi basically malam ini kita belajar tiga konsep nilai tadi ya, 3 konsep nilai. Nah, kalau misalnya nanti di ujian, mungkin saya tanya konsepnya dan
saya tanya contohnya. Yang lebih penting adalah tahu konsepnya dan tahu apa contohnya. Lia, nggak apa-apa, lain kali bisa ya. Kan kita masih punya 1 semester untuk diskusi. So, untuk kelas sosiologi, sampai seterusnya nanti bakalan kayak gini. Kita belajar contohnya, belajar memahami contoh, belajar konsepnya, belajarnya melalui contoh, biar bisa dipahami, oke? Untuk mic bisa dibuka dengan enggak, saya nggak tahu. Kalau misalnya saya klik, muter loading gitu, tiba-tiba nggak bisa dibuka, saya nggak tahu. Itu karena Wiziknya, platformnya belum sempurna mungkin. Kan namanya teknologi kan harus selalu diperbaharui gitu ya. Oh iya, dan juga pertimbangan saya memberi nilai, ingat poin yang menunjukkan nilai dominan, tinggi rendahnya kedudukan. Jadi Miss Susan punya wewenang menentukan nilai. Yang menjadi pertimbangan saya untuk menentukan nilai tidak hanya hasil ujian kalian ya, tapi partisipasi dalam diskusi di kelas. Kasih ide, kasih contoh, ngomong, diskusi, berdebat, bertukar pikiran. Itu menjadi pertimbangan saya yang jauh lebih penting daripada ujian tertulis. Oke? Sampai di sini tentang nilai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita tentang nilai? So, minggu depan kita belajar tentang norma sosial. Nilai dan norma sangat-sangat berhubungan ya. Kadang-kadang kita overlap. Apa sih overlap itu? Overlap itu kalau balapan, yang satunya udah satu putaran, yang satunya motong yang satunya lagi, itu overlap. Artinya apa? Nilai dan norma itu kadang-kadang bertukaran gitu, kadang-kadang overlap. Nanti that's why kita belajar konsepnya, mana yang namanya nilai, mana yang namanya norma, walaupun kadang-kadang overlap. Apalagi mau saya kasih tahu tadi ya? Nining, putus-putus sinyalnya. Ya, inilah kelemahannya kelas online gitu. Tapi you know, yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan kan. Kelebihannya kita nggak perlu bayar transport, kita nggak perlu harus ketemu di mana. Kalian dari berbagai kota di seluruh penjuru Taiwan, kita bisa bertemu tanpa harus ketemu secara fisik. Itu jauh lebih menguntungkan secara ekonomis gitu kan, ketimbang ketemu harus bayar transport berapa, harus sedia waktu berapa. Ya kalau punya waktu, kalau enggak gitu kan ya. Layang suara Miss. Layang suara apa maksudnya? Ya, dan dari semua kelebihan-kelebihan itu pasti ada kekurangan. Misalnya teknologinya kurang mendukung atau apa kayak gitu. Ya, kita terimalah dulu gitu, selain bisa mengimprove. Toh juga kalau misalnya kepengen mendengar ulang kan ini direkam. Jadi kalau misalnya perlu untuk merefleksi ulang yang udah kita pelajari, kan kalian bisa lihat saya, kan kamera saya hidup. Kalian bisa melihat saya yang cantik jelita ini di kamera. Itu ya. Jadi kalau misalnya mau mempelajari ulang, bisa lihat videonya dan juga bisa baca bukunya. Ama saya udah tidur. Oke, so minggu depan karena kita belajar norma, dibaca dulu normanya gitu ya, materi yang di buku paket
yang dikasih sama Pak Bambang, buku elektroniknya itu, e-booknya, dibaca bagian normanya dulu. Jadi pas di kelas, kalian punya ide mau ngomong apa. Jadi cepat diskusinya kita. Dan banyak contoh yang bisa kita. Ini kan kita ngambil contohnya satu-satu ya. Misalnya power contohnya satu-satu. Kalau misalnya kalian udah baca buku teksnya, minggu depan kita belajar norma kan. Kalau kalian udah baca, terus kan kalian pasti punya ide yang beda-beda kan satu sama lain. Kita bisa ngasih contoh lebih dari satu untuk didiskusikan. Kan jadi kita lebih paham ketimbang hanya pakai satu contoh. Ya kan? So, minggu depan sebelum masuk kelas, bab norma dibaca dulu ya. Oke. Karena ama saya usil banget. Well, ama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Jadi, nilai yang dominan dipegang oleh ama. Oke. So, makasih ya. Saya senang banget kelasnya. Siswa-siswanya aktif dan punya ide-ide yang luar biasa. So, sampai jumpa minggu depan ya. Kita sampai jumpa minggu depan di kelas bahasa Inggris dulu, baru nanti di kelas sosiologi. Oke, jangan lupa dibaca bagian norma. Oke? Makasih. Dadah, kalian boleh offline.